Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai iman pada hari akhir. Ya, tema bab kita adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke, hari akhir atau yang biasa kita sering dengar disebut dengan hari kiamat. Secara bahasa kiamat bisa diartikan hari bangkitan. Kita ada bahas sebelumnya, kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat kubro atau kiamat besar, kiamat sesungguhnya, dan kiamat sugro, kiamat yang melibatkan hanya sebagian tempat di muka bumi, ya, atau kiamat kecil. Ada lagi sugro bukan kiamat tapi kajang, ya. Nah, ini pasti terjadi. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa baik secara teori ilmu pengetahuan maupun dari dalil-dalil nakli yang kita terima dari kitab suci dan hadis Nabi, kiamat itu pasti terjadi. Nah, mungkin kita tidak akan mengalami ini. Tapi semua kita pasti mengalami kiamat sugro. Apa aja kiamat sugro? Bencana alam, wabah dan kematian seseorang. Kita semua pasti akan mengalami ini. Dan setelah ini terjadi, maka ada tahapan-tahapan yang menjadi nama lain kiamat, dan itu menunjukkan peristiwa yang akan dialami. Yang pertama, tahapan dari hari kiamat dan juga nama lain kiamat disebut dengan Yaumul Barzah. Nih, orang tua kita, kerabat kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mereka masuk ke dalam alam ini, Yaumul Barzah. Barzah itu secara bahasa artinya masa batas atau transisi. Kiamat beneran belum, alam dunia udah bukan, akhirat juga belum. Itu namanya barzah. Berapa lama kita berada di sana sampai kiamat itu betul-betul terjadi, kiamat kubra? Apakah 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, bahkan mungkin sampai jutaan tahun, wallahu a'lam. Karena kiamat tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu tidak dikasih tahu sama Allah kapan kiamat itu terjadi. Nah, pertama adalah Yaumul Barzah. Yang kedua, setelah Yaumul Barzah selama sekian lamanya, mulailah malaikat Israfil meniup trompet yang kedua, di mana seluruh makhluk hidup, terkhusus manusia dan jin dibangkitkan. Namanya Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkan. Nah, yang ketiga yang lebih spesifik Yaumul Ba'ats. Ba'ats ini langsung. Ba'ats artinya kebangkitan. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang baru lahir menjelang kiamat terjadi itu dibangkitkan. Setelah itu tahapan berikutnya adalah Yaumul Mahsyar. Mahsyar berbahasa itu dikumpulkan. Nah, dalam sebuah riwayat, padang mahsyar adalah sebuah dataran sangat luas tanpa kehidupan, tak ada pepohonan, tak ada air, tapi semua kemudian manusia dihadirkan di tempat itu. Dalam sebuah riwayat digiring ada api yang kemudian mengiring mereka ketika mereka baru bangkit dari kubur, hingga pengawal mereka melangkah berjalan ke arah itu. Semua dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup menjelang kiamat kubro. Semua hadir di sana. Ngapain mereka? Untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka selagi hidup di dunia. Maka fase berikutnya dari hari kiamat adalah Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di Al-Quran dijelaskan setelah orang kumpul sebegitu banyak, mereka semua masing-masing akan mendapatkan catatan amal perbuatan mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa didatangkan catatan amal dari sebelah depan atau kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira,
maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Ini pertanda bahwa orang ini selagi hidup di dunia itu mengisi kehidupannya dengan amal soleh, sehingga dia dapat catatan perbuatan dia dari depan atau dari sebelah kanan. Wa amma man utiya kitabahu, adapun orang-orang yang dicatatkan catatan amalnya dari sebelah kiri atau belakang, nah ini pertanda yang tidak baik, bahwa orang ini selagi hidup di dunia sering atau lebih banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini tanda bahwa kehidupan akhirat dia tidak akan menyenangkan. Setelah dihitung, kemudian ditimbang. Makanya nama lain hari kiamat adalah Yaumul Mizan. Mizan ini artinya timbangan. Hari di mana penimbangan itu terjadi. Di dunia suka ada penimbangan ya. Buat adik-adik kalian yang balita itu kan, habis makan bubur deh, ya. Itu posyandu, ya. Kalau besok di hari akhir yang ditimbang bukan badan kita, tapi amal perbuatan kita. Lagi-lagi Al-Quran menjelaskan, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang ketika ditimbang amal kebaikan yang lebih banyak, berat amal timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapati kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan. Kalau amal perbuatannya banyak dan berat. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang-orang yang timbangan kebaikan ringan, yang berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembali dia adalah neraka hawiyah. Nauzubillah min dzalik. Jadi di sana wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka hawiyah adalah api yang menyala-nyala, yang nyala apinya sampai menusuk dalam seluruh hati manusia. Nah, yaumul barzah, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan. Fase berikut adalah yaumul sirat. Hari di mana manusia melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah mengalami perhitungan dan penimbangan, mulailah manusia digiring untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Dan semua betul-betul tergantung amal perbuatan selama di dunia. Kalau dia orang soleh, dalam riwayat dia melintas Shiratal Mustaqim tanpa terasa, waktu sudah sampai di seberang sana. Semoga kita masuk ke kelompok kita. Amin ya Rabbal alamin. Semua terus, ada yang merasa seperti berlari, ada yang berjalan santuy, santai, ya, santai ya. Sampai ada yang kemudian tertatih, ada yang merangkang, bahkan ada yang kemudian suster, apa ini? Suster, ya. Karena amal ibadahnya pas-pasan. Dan orang-orang yang tadi waktu ditimbang perbuatan buruk lebih banyak, maka dia akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka dan akan menjalani hukuman sekadar perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Kalau udah lulus, dia bisa menyeberang ke sisi sebelahnya, maka ini ending yang semua kita harapkan, itu yaumul jaza. Jaza artinya pembalasan. Yang tadi tidak selamat jatuh, balasannya adalah neraka. Buat mereka yang berhasil melintas ke sisi sebelah sana, nanti mereka akan mendapati haud. Telaga haud itu telaga Nabi Muhammad. Ya sekedar nikmat aja. Adapun hausnya udah selesai ketika dia melintas Shiratal Mustaqim, selamat, mendapati telaga haud, mereka minum dari situ nggak pernah haus selamanya. Jadi ketika mereka masuk ke dalam surga hanya menjalani kenikmatan-kenikmatan yang tiada henti dan tak terhingga. Amin ya Rabbal alamin. Nah, jadi tahapan-tahapan hari kiamat namanya sesuai dengan proses-proses yang kita jalani. Barzah, semua kita akan mengalami alam barzah, alam batas. Akhirat belum, alam dunia juga bukan. Pak, apakah alam barzah buat orang yang masuk kubur aja? Barzah ini konsep. Sekarang pertanyaan, kalau orang korban mati kebakaran sampai habis badannya sampai jadi abu, kan nggak dikubur tuh Pak, masuk barzah nggak? Masuk. Orang yang waktu jalan-jalan ke hutan diterkam binatang buas, dimakan dia, apakah di alam barzah juga? Tetap. Setiap roh yang terpisah dari jasad dan meninggalkan alam dunia pasti masuk ke alam
barzah. Gitu ya. Nah, kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan, semua dibangkitkan. Yaumul mahsyar, semua dikumpulkan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari perimbangan. Yaumul sirat, hari manusia melintasi jembatan siratal mustaqim. Yaumul jaza ini adalah hari pembalasan. Kalau enggak surga, maka tempat adalah neraka. Alhamdulillah min dzalik, semoga kita semua ada di sini. Maka selagi kita hidup di alam dunia, perbanyak amal kebaikan, meminimalisir keburukan dan kejahatan. Makanya kalau orang yang meyakini hari akhir, dia akan menjalani hidup dengan mawas diri, selalu mengawasi dirinya sendiri, selalu sadar bahwa apapun yang dia lakukan pasti ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebab kalau sekiranya nggak ada alam akhirat, bagaimana nasib orang miskin yang dizalimi, dibully, kemudian mati begitu saja? Betapa hidup nggak adil. Tapi adanya hari akhirat, di mana orang-orang tertindas itu akan mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Di dalam surat Al-Quran, surat Atin, Allah itu adalah sebaik-baik hakim, ya, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang menghargai setiap perbuatan baik manusia walaupun sebesar biji zarah atau sebesar atom. Dalam Al-Quran kita ada apa ayatnya? Barang siapa, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kecil biji sawi pun kebaikan, pasti dia akan melihat hitungannya nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin sarrai yarah. Tapi orang yang berbuat kejahatan walaupun sedikit, dia juga akan lihat nilainya. Kalian lagi jalan nih, BKT gitu kan, jalan setapak, ada beli di jalan, kalian pungut, kan ringan banget tuh. Kalian ambil, jangan sampai orang nanti lewat luka. Kalian buang ke tempat sampah. Kalian ikhlas melakukan itu, malaikat mencatatnya. Dan betapa besar nilainya nanti di akhirat. Tapi kalau kalian, contoh kebalikannya, kalian merasa bercanda sama teman, ngebully waktu kelihatan ringan, teman kita merasa sakit hati, merasa terzalimi. Ini jangan sampai yang seperti ini justru kita lihat juga nanti nilai perbuatan di akhirat yang akan memberatkan kita. Alhamdulillah. Nah, ini penegasan kembali dari apa yang pernah kita pelajari minggu lalu tentang iman kepada hari akhir sebagai bagian dari yang mutlak harus kita yakini, bagian dari rukun iman yang kita yakini dan kita pegang teguh. Nanti di semester berikutnya baru kita akan belajar tentang iman pada qada dan qadar. Maka selama 3 tahun kita sekolah di SMP, 6 rukun iman insya Allah tuntas kita pelajari. 2 kita pelajari di kelas 7, 2 kita pelajari di kelas 8, dan 2 lagi kita pelajari di kelas 9. Baik, sampai ada yang bertanya kan? Ada? Kalau nggak ada, demikian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.